Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran IPS di selanjutnya. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita sebelum Ibu menyampaikan materi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, materi IPS kali ini yang akan Ibu Surya sampaikan yaitu materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, sebelum Ibu sampaikan materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran materi kali ini, yaitu setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian penduduk serta kalian dapat menjelaskan macam-macam kependudukan dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Kemudian Ibu akan menjelaskan juga tentang kepadatan penduduk dan faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk. Nah, oleh karena itu, perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, jadi materi tentang pengertian dinamika pendudukan ini, yaitu kita akan membahas yang terlebih dahulu yaitu tentang pengertian penduduk. Nah, penduduk adalah semua orang yang pada waktu disensus dilaksanakan, di mana biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali atau lamanya tinggal di suatu negara, maka penduduk ini dikatakan orang yang bermukim di suatu negara yang lebih dari 6 bulan. Ya, jadi apa sih dinamika penduduk? Ya, nah dinamika penduduk ini yang akan kita bahas adalah tentang perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Nah, ada ilmu yang mempelajari atau yang mengukur penduduk secara kuantitatif, itu dikenal dengan nama demografi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengukuran atau pengukur penduduk secara kuantitatif atau jumlahnya itu disebut dengan demografi. Nah, sekarang sebelum kita bahas tentang pertumbuhan penduduk, Ibu akan sampaikan dulu tentang kuantitas penduduk Indonesia. Kuantitas atau jumlah penduduk Indonesia yaitu banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Jadi kuantitas penduduk Indonesia secara kuantitas merupakan negara yang merupakan urutan ketiga se-Asia setelah Cina dan India. Jadi Indonesia itu pada urutan jumlah penduduk terbesar di Asia itu Indonesia nomor 3, setelah yang pertama Cina, yang kedua India. Dan yang di dunia, jumlah penduduk terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan yang keempat, yaitu yang pertama Cina, yang kedua India, yang keempat Amerika Serikat, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah
Indonesia. Jadi Indonesia menempati urutan keempat yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jadi untuk mengetahui kuantitas penduduk ini, ada hal-hal yang harus diketahui tentang jumlah penduduk ini di suatu negara yang dilakukan antara lain yaitu dengan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini adalah perhitungan penduduk dengan cara mengumpulkan atau menghimpun dan menyusunnya data penduduk atau semua orang yang pada waktu dan wilayah tertentu. Nah, sensus penduduk ini dibagi menjadi dua, yaitu sensus de facto atau sensus secara nyata, yaitu sensus atau pencacahan yang dikenakan pada setiap orang yang ada di wilayah tertentu pada waktu dilakukan sensus. Nah, yang kedua adalah sensus secara de jure. Nah, de jure itu adalah secara hukum. Ya. Sensus atau pencacahan yang hanya dikenakan pada orang-orang yang benar-benar tinggal di wilayah tertentu saat dilakukan sensus. Oke. Kemudian selain sensus juga diadakan registrasi atau pencatatan. Jadi kumpulan keterangan tentang kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, dan pengangkatan anak dan perpindahan ini juga menjadi survei atau registrasi daripada tentang jumlah penduduk, ya, termasuk di dalam jumlah penduduk. Kemudian yang kedua adalah tentang tadi survei. Nah, yang ketiga survei. Survei ini adalah menghitung jumlah penduduk dengan cara mengambil sampel penduduk dari daerah yang mewakili seluruh Indonesia. Atau contohnya Sakernas atau survei Angkatan Kerja Nasional. Atau juga bisa melalui Susenas atau survei sosial ekonomi nasional. Jadi data-data tadi tentang sensus dan survei ini dilaksanakan nanti disetorkan kepada Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi biasanya banyak yang datang untuk mensurvei ke rumah kita. Ada kadang-kala dari Badan Sensus, kemudian mencatat dari kelahiran, kematian, kemudian data-data tentang kalau ekonomi biasanya tentang gaji orang tua kita atau pendapatan atau penghasilan dari orang tua kita. Jadi di sini di dalam dinamika pertumbuhan penduduk atau dinamika kependudukan Indonesia, kita akan bahas juga mengenai pertumbuhan penduduk Indonesia. Ya, jadi pertumbuhan penduduk Indonesia ini adalah bertambahnya jumlah penduduk ini karena disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan imigrasi. Jadi perubahan jumlah penduduk atau yang dinamakan dinamika penduduk ini, faktor yang mempengaruhi adalah pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan karena perpindahan penduduk atau imigrasi. Baik imigrasi ke luar daerah atau transmigrasi atau antar kota, urbanisasi maupun antar maksudnya ke luar negeri atau emigrasi, ya. Jadi pertumbuhan penduduk ini nantinya juga dibedakan menjadi pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Ya, jadi pertumbuhan penduduk Indonesia ini tadi setelah digolongkan pertumbuhan penduduk itu, di mana kalau kurang dari 1% berarti termasuk rendah, kalau 1-2% berarti sedang, sedangkan lebih dari 2% termasuk pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk tinggi. Itu presentasi daripada pertumbuhan penduduk. Nah,
pertumbuhan penduduk ini ada dua ya, yaitu tadi pertumbuhan penduduk total atau total population growing atau yang lebih tepatnya adalah penduduk total. Ini adalah pertumbuhan yang memperhatikan kelahiran, kematian, dan migrasi ini dengan rumus T sama dengan L dikurangi M, jadi kelahiran dikurangi kematian ditambah L plus atau I atau imigrasi plus E. Jadi jumlah penduduk per tahun ini atau T sama dengan jumlah kelahiran per tahun dikurangi jumlah kematian per tahun ditambah dengan jumlah imigrasi ditambah dengan jumlah emigrasi. Itu namanya rumus daripada pertumbuhan penduduk total. Sedangkan pertumbuhan penduduk alami ini atau natural population growth atau growth ya adalah pertumbuhan penduduk yang hanya memperhatikan kelahiran dan kematian saja. Jadi tanpa memperhatikan unsur perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi rumusnya adalah jumlah penduduk atau T yang per tahun sama dengan kelahiran dikurangi dengan angka kematian. Ya, jadi di sini untuk menghitung angka kelahiran dan kematian yang pada 1 tahun untuk tiap 1000 penduduk itu ada rumusnya yaitu CBR atau growth rate ya atau angka pertumbuhan penduduk atau dilihat dari kelahiran sama dengan B atau kelahiran dikalikan 1 tahun kemudian dikalikan 1000 per jumlah penduduk. Jadi ini rumus untuk menghitung angka kelahiran dan kematian 1 tahun untuk tiap 1000 penduduk. Ya. Jadi nanti dalam penggolongan ini apabila rate-nya lebih atau hasilnya itu lebih besar dari 40 dikatakan tinggi, apabila 30 sampai 40 dikatakan sedang, jadi kurang 30 berarti tingkat kelahiran maupun kematiannya adalah rendah. Ya. Indonesia biasanya faktor atau jumlah penduduk baik kelahiran maupun kematian biasanya untuk kelahiran karena Indonesia jumlah kelahirannya tinggi ya karena jumlah penduduknya juga yang lahir setiap tahunnya lebih dari 40 ya sedangkan angka kematiannya kecil ya kemudian faktor yang mendorong atau faktor pendorong dan penghambat daripada kelahiran ini adalah antara lain kawin muda ya. Jadi kawin muda ini atau belum mencapai usia misalnya di Undang-Undang Perkawinan itu diatur bahwa kalau usia dewasa atau usia produktif itu kurang lebih daripada 18 tahun atau diperkirakan sekitar 17 tahun ke atas ya, kurang lebih 17 tahun ke atas ya. Jadi kalau menikah lebih awal itu faktor pendorong dari atau penghambat daripada kelahiran. Kemudian yang kedua, anggapan banyak anak banyak rezeki. Nah, ini juga seperti orang dahulu, banyak anak banyak rezeki. Padahal untuk kualitas pendidikan itu kalau anak terlalu banyak berarti kan kualitas pendidiknya rendah ya. Kecuali yang
secara materi itu tinggi, bisa lah ya. Kalau makanya perasaan yang tersiksa ketika tidak ada anak juga ini sebagai faktor pendorong ya. Kemudian anggapan bahwa anak laki-laki merupakan penerus keturunan ya. Jadi misalnya kalau di adat Batak atau Medan itu, atau di Sumatera itu, Sumatera Utara itu anak laki-laki itu merupakan faktor penerus dari keturunan orang tuanya. Ya, kalau untuk contoh di Jawa itu, kalau Jawa itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi kalau untuk daerah Minangkabau, Minang, faktor keturunan itu anak perempuan nantinya yang akan menjadi penerus daripada atau ahli waris daripada suku mereka ya. Jadi atau keturunannya, ahli warisnya ya. Nah, itu untuk daerah Minang. Jadi kalau untuk Batak ya atau Medan itu menarik dari garis keturunan itu patrilineal atau anak laki-laki, untuk makan anak laki-laki, sedangkan di Padang atau Minangkabau itu Sumatera Barat itu garis keturunan ditarik dari garis ibu atau anak perempuan. Kalau di Jawa itu parental individual, jadi tidak membedakan garis keturunan perempuan, anak perempuan atau anak laki-laki, sama aja ya. Itu faktor pendorong daripada kelahiran ya. Kemudian faktor penghambatnya ini. Faktor penghambat kelahiran bisa menunda usia kawin. Jadi tidak ada terjadi kawin muda. Yang kemudian yang kedua adalah pelaksanaan KB, keluarga berencana. Ya, ini dapat menunda atau menunda daripada kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Ya. Kemudian faktor penghambatnya semakin banyak wanita karir. Ya, wanita banyak yang karir, jadi ini bisa sebagai penghambat daripada faktor kelahiran. Ya. Kemudian tadi adanya PP yang mengatur uang tunjangan anak, ya, terutama pada PNS ya, pegawai negeri sipil, itu biasanya hanya tunjangan untuk anaknya itu biasanya batasnya hanya 2 orang anak saja ya. Kemudian adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana usia perkawinan yang laki-laki harus 19 tahun dan perempuan 17. Itu juga sebagai faktor penghambat supaya usia muda di bawah 17 tahun tidak menikah terlebih dahulu. Ya, tidak menikah, ya, menunda perkawinan. Kemudian kita bahas tentang kepadatan penduduk. Nah, karena pertumbuhan penduduk ini akan mempengaruhi daripada kepadatan penduduk. Yaitu kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan. Nah, ini dibedakan menjadi 2, yaitu kepadatan penduduk aritmatik, ya, dan itu dengan rumus kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas seluruh wilayah, ya. Sedangkan kepadatan penduduk agraris ini rumusnya adalah kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani atau di lahan pertanian dibagi luas lahan pertanian. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk. Bisa yang pertama karena adanya kesuburan tanah. Kemudian juga bisa karena bentuk lahan, iklimnya juga yang mendukung, kemudian pusat pemerintahan, kemudian sarana prasarana atau jalan, ya, kemudian terdapatnya banyak pusat pendidikan, pusat industri, dan pusat daripada kegiatan ekonomi.
Nah, jadi kepadatan penduduk atau ledakan penduduk ini bisa terjadi sangat cepat dalam waktu yang singkat, ya. Nah, akibat daripada ledakan penduduk ini antara lain pendapatan rata penduduk bisa menjadi rendah, kemudian juga angka pengangguran juga besar, ya. Kemudian keadaan perekonomian juga tidak maju. Kemudian areal pertanian juga semakin sempit karena banyaknya penduduk, ya. Kemudian bisa mengakibatkan juga angka kriminalitas bisa meningkat, ya. Nah, sekarang upaya untuk mengatasi daripada akibat ledakan penduduk ini bisa dilaksanakan, yaitu program keluarga berencana atau KB. Ya. Yang kedua, upayanya memperluas pengetahuan pendidikan. Nah, pendidikan dan terutama tentang lingkungan hidup dan kependudukan. Yang ketiga, bisa memajukan dan memperluas terutama bidang sektor industri. Yang keempat, meningkatkan pendidikan terutama dalam bidang keterampilan, ya, dan keahlian. Ya. Kemudian bisa dengan melakukan usaha transmigrasi atau perpindahan penduduk dari yang daerah yang padat penduduknya ke daerah yang daerahnya yang luas, ya, atau yang penduduknya agak sedikit, ya. Misalnya contohnya dari Jawa yang banyak penduduknya bertransmigrasi ke wilayah Sumatera, ya, yang masih lahan banyak di sana bisa membuka lahan di Sumatera. Nah, Ibu kasih contoh soal di sini, ya. Nah, contoh soal di sini, ya, pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia tercatat 20 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 20%. Nah, berapa proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2004 ini? Nah, kalian bisa lihat jawabannya, ya. Di sini proyeksi penduduk setelah dengan rumus PN sama dengan PO kali 1 plus wakiatnya, kemudian dikalikan N kuadrat. Nah, nanti kalian kerjakan materi yang di bawah ini, ya, yang setelah kalian melihat hasil. Nah, setelah kalian mempelajari tingkat pertumbuhan penduduk ini, Ibu kasih tugas, kamu kerjakan soal, ya. Maka sebelum Ibu akhiri, semoga materi kali ini tentang dinamika pendudukan dapat bermanfaat, ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Demikianlah Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.